pemirsa, itu dia tadi ya, berbagai makanan pokok dari berbagai negara. Ada sorghum, gandum, ya, ada jagung, ada pisang. Ada pisang juga tadi. Tapi kalau orang Indonesia tidak lengkap kalau tidak ada nasi putih. Nah, itu dia. Bahkan nih dokter nih, ada yang bilang kalau belum makan nasi itu katanya belum makan. Belum makan, benar. Itu Indonesia banget. Itu Indonesia banget ya dokter Ida ya. Nah, bagaimana dengan kalori makanan yang biasa kita konsumsi untuk sarapan nih? Ada nasi uduk, nasi apa nih dokter? Apa tadi? Nasi kebuli. Kebuli. Sama nasi kuning. Oke, tadi masih di nasi uduk ya. Nasi uduk kita baru bedah nasinya aja 250 kalorinya nih pemirsa. Nah, plus-plusnya gimana dok? Dokter? Aksesorisnya. Biasa dikasihin bihun, keripik gini, ini kira-kira 100 kalori. Oke, lauk ya. Aksesoris 100 kalori. Lauk 100 ya dok? Ya. 100. Ini nggak pakai telur loh ya. Kalau ada telur tambahan lagi. Kalau ada telur lagi? Tambahan lagi 75. Kalau ada telur lagi nih pemirsa, tambahan 75 ya. Nah, yang ada ini adalah kerupuk. Kerupuk ini kira-kira 50. 50. Nah, totalin deh berapa total, itu? Bisa kerupuk total berapa 50? tuh? 50. Coba kita keluarin kalkulator. Kalau 00 tuh paling seneng nih. 475. 13. 475? 475. Betul. Wow, hampir 500 ya. 500 ya. Ini kalau sarapan ya. Ini baru sarapan. Nah, sekarang kita pindah ke nasi kuning, dokter. Nah, nasi kuning nih. Nasi kuning dan nasi uduk itu sama-sama cara masaknya mereka tambahkan santan. Tapi di dalam nasi kuning santannya biasa lebih encer dibandingkan nasi uduk. Jadi lebih berkurang ya? Lebih kurang supaya rasa rempahnya itu keluar, kunyitnya ya. Sehingga satu porsi gini kalorinya kira-kira 225 atau paling banyak 250 kalori. Saya kira sekitar 225 kalori. 225. Oke, yang lain? Kemudian aksesorisnya ini kan pakai sama ya, bihun sama itu kira-kira 100 kalori. Ini untuk lauknya ya. 100, kadang-kadang nasi kuning dikasih telur juga, Intan. Jadi tambahkan lagi si telur ya. Suwir-suwiran telur dadar 75 gitu. kalori. 75. Dan ini ada kerupuknya. 400. Ya. Jadi kira-kira kalorinya 450 bukan? Iya betul. Benar. 450. 450. Nah, artinya si nasi uduk sama nasi kuning nih hampir sama ya. Tapi ini rempahnya lebih dominan karena ada kunyitnya. Ini favorit produser kita semuanya nih dok. Yang mana? Ini Mas Hirham, Mas Erwin, Mbak Juju. Bunda Juju Suka ini nasi kebuli. Iya. Nah, penasaran nih pasti nih. Penasaran berapa nih, Dok? Nasi kebuli nasinya saja itu bisa sekitar 300 kalori. Wow, nasinya aja 300, Dok. Berarti paling tinggi ya, Dokter? Paling tinggi. Pertanyaannya kenapa, Dok? Ya. Dia bikinnya nggak pakai santan loh, nasi kebuli. Tapi bumbunya dimasak pakai minyak yang cukup banyak. Ya, untuk membuat bumbunya supaya keluar. Jadi dimasak pakai bumbu dan minyak? Iya, bumbunya. Jadi bumbunya, untuk masak bumbunya sehingga wangi sekali. Kemudian ada ditambahkan sedikit tomat ya, supaya warnanya juga warnanya agak gelap seperti itu. Dia masaknya pakai kaldunya daging ini, kaldu iga atau kaldu daging kambing atau daging sapi. Kaldunya diambil kemudian dimasak bersama dengan bumbunya. Kita tahu bahwa daging ini adalah daging merah, pastinya lemaknya juga ada di situ. Iya. Ada katanya pakai susu ya, Dok? Biasanya yang asli sih nggak pakai susu, dia pakainya minyak itu tadi. Oke, 300 kalori, Dokter. Aduh, deg-degan nih, apalagi nih, Dok? Kemudian ini dong, pakai dagingnya. Daging ya. Nah, daging ini kira-kira satu porsi ya. Satu porsi daging ini sekitar 75 sampai 100 kalori. 100 ya, Dok? 100 kalori. Nah, sudah, dia hanya pakai, ini nggak ada aksesorisnya. Biasanya mereka tambahkan aksesoris, kadang dikasih kerupuk. Ada kerupuk. Kalau kerupuk dia tambahkan 50 kalori lagi. Emping atau kerupuk nih, Dok? Bisa emping, bisa kerupuk ya. Kurang lebih sama ya, 50 kalori lagi. 50 ya? 50. Nah, acarnya? Dok, acar biasanya tidak dihitung kalorinya, kecil sekali karena cuma sedikit. Acarnya ya? tidak aman ya. Jadi berarti kita tinggal tambahkan 4,5. Iya. Jadi triknya bagi pecinta nasi kebuli, nasi sama acarnya doang ya, Dok? 450 juga, Dok. 450 kalori. Ya, jadi kalau kita lihat 3 macam ini, kalorinya hampir sama. Makanya kenapa dipilih sebagai sarapan yang kurang lebih hampir sama ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya cuma kandungan dari lemaknya saja dan model aksesorisnya. Jadi kalau ini kan banyak variasinya, ini juga sama.
Kandungan lemaknya memang yang paling rendah ada di nasi kuning. Paling rendah di nasi kuning. Nasi kuning dan rempahnya lebih dominan karena warnanya juga kuning. Dia menggunakan banyak sekali kunyit. Kunyit itu mempunyai kadar antioksidan yang lebih tinggi. Ya. Baik. Nah, ternyata hampir kurang lebih sama semua ya. Rata-rata 400 sampai 500 kalori. Tapi kalau harus memilih dokter, kalau harus memilih mana yang paling yang paling untuk sarapan lah ya. Untuk sarapan. Lah misalnya dokter, atau makan siang nggak apa-apa. Harus memilih dari tiga ini. Jenis nasi. Maka saya milih yang nasi kuning. Nasi kuning. Tadi saya sudah jelaskan ya, nasi karena kuning lemaknya lebih rendah karena dia menggunakan santan yang encer. Yang kedua, dia punya rempah. Nah, rempah ini adalah tambahan sebagai sumber antioksidan. Kalau ini dan ini rempahnya tidak dominan ya, ini paling dominan. Cuman ini kekurangannya tahu enggak apa? Apa dokter? Ada sayuran nggak di sini makanan kita? Oh iya, nggak ada. Jadi kalau misalnya sarapan pagi kita ini jarang sekali punya sayur. Biasanya ditambahkanlah tomat atau timun atau daun selada untuk tambahan sayur. Kalau sampai tidak ada, kalau beli di pinggiran atau di jalan gitu, biasanya kan cuma seperti ini. Jangan lupa tambahkan buah. Untuk serat ya? Untuk serat. Jadi kalau kita sarapan, ini kan kalorinya besar ya, 450 kalori kurang lebih. Makan nasinya nggak usah full seperti ini, cukup hanya separuh, tambah aksesorisnya. Kerupuknya enggak usah lah, kalau pengen paling satu. Jangan lupa tambahkan temennya itu, yang buah atau sayur. Itu adalah makanan yang paling baik yang dianjurkan. Itu triknya dokter ya? Itu disarankan setiap hari dokter, bisa dikonsumsi atau berapa kali seminggu? Ya, sebetulnya kalau kita mau tiap hari, sebaiknya memang selang-seling. Ya, misalnya 2-3 kali seminggu masih boleh. Tapi ingat, kalau saya izinkan 2-3 kali seminggu, maka jangan lupa harus selalu ada sayur dan buahnya untuk pelengkap. Ya. Baik. Jangan lupa ya. Jadi harus ada seratnya. Harus ada serat. Penyeimbangnya. Penyeimbang, supaya dapat yang disebut gizi seimbang. Setuju. Oke dokter, terima kasih. Terima kasih banyak dokter, lengkap, jelas. Terima kasih dokter. Jadi pemirsa tetap boleh konsumsi, tapi harus diiringi dengan olahraga dan juga seratnya jangan lupa supaya lebih seimbang lagi dokter Eklas. Dokter Eklas sering nggak sih kalau misalnya lagi diem tuh ya, kalau mitos tuh katanya ada yang ngomongin katanya bunyinya gitu, pernah nggak? Sering sih, berarti sering diomongin orang dong. Itu katanya mitosnya. Tapi secara medis gimana ya dokter Eklas? Nah, penasaran Intan? Kita bahas setelah yang satu ini.